Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Siang itu, Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menyanyikan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Anak-anak sahabat SD, iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Unsur-unsur iklan radio yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara manusia yang teratur, musik dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Unsur-unsur iklan televisi yaitu suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Unsur-unsur iklan internet yaitu suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Gerak. Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu sebagai berikut. Komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, serta mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan.
Selanjutnya, coba kalian amati contoh iklan di internet berikut ini. Setelah mengamatinya, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Coba kamu tuliskan pertanyaan dan jawabannya di buku tugasmu, kemudian hasilnya serahkan kepada gurumu. Anak-anak sahabat SD, iklan di depan tadi berisi tentang penawaran kain batik jumputan. Lalu, apa yang dimaksud dengan kain batik jumputan? Mari kita simak penjelasan berikut. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Anak-anak sahabat SD, pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Lalu bagaimana sih cara membuat batik jumputan? Nah, mari kita belajar bersama tentang cara membuat batik jumputan. Anak-anak sahabat SD, sebelum kita belajar tentang cara-cara membuat batik jumputan, ada hal yang perlu kalian ketahui, yaitu tentang teknik ikat pada pembuatan motif batik jumputan. Motif pada batik jumputan sangat bermacam-macam. Motif-motif tersebut terbentuk dari teknik ikat dasar yang digunakan saat mengikat kain. Berikut ini beberapa macam teknik ikatan pada pembuatan motif batik jumputan. Yang pertama, teknik ikatan tunggal. Kemudian ada teknik ikatan ganda. Ada juga teknik ikatan garis. Kemudian teknik ikatan benda. Selanjutnya, mari kita simak bersama langkah-langkah membuat batik jumputan. Siapkan alat dan bahan yang digunakan, antara lain kain mori, karet gelang, gunting, kelereng, pewarna kain, panci, kompor, dan air. Selanjutnya, tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif. Kemudian, ikat dengan karet gelang. Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga membentuk pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Masak air sesuai aturan pada pewarna kain.
Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Selanjutnya, basahi kain yang telah diikat dengan air dingin. Kemudian setelah itu, masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap dan merata, serta diamkan dalam rendaman kurang lebih 40 menit. Jika sudah, matikan kompor, diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencucinya bening. Kemudian, lepaskan ikatan ke lereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, mari kita berlatih. Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Coba kamu tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tugasmu, kemudian hasilnya serahkan kepada guru kalian. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas. Dimasukkannya sesendok gula pasir, lalu sekantong teh celup, dan terakhir ditambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula terlarut dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es. Tiba-tiba, ibu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Edo, apalagi suasana panas seperti ini. Nanti kamu sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Anak-anak sahabat SD, seperti yang kamu ketahui, bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan campuran homogen atau disebut larutan. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan Edo. Kita sudah mempelajari tentang campuran dan jenis-jenis campuran pada pembelajaran di subtema sebelumnya. Coba kalian buka lagi dan pelajari lagi tentang campuran dan jenis-jenis campuran. Demikian pembelajaran dari tema 9 subtema 3 pembelajaran 5. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.